Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini terkadang kita melihat ada orang yang memiliki perangai atau tabiat yang tidak baik. Satu sisi kadang kita juga melihat ada orang yang memiliki perangai atau tabiat yang terpuji. Terkadang kita juga melihat ada orang yang di awalnya dia memiliki tabiat atau akhlak yang tidak baik, tetapi dia mampu merubahnya. Kemudian dia pun menjadi orang yang memiliki perangai atau tabiat yang baik. Terkadang kita juga melihat ada orang yang di awalnya dia memiliki akhlak yang baik, memiliki kepribadian yang mulia, tetapi di akhirnya dia berubah menjadi orang yang memiliki akhlak atau memiliki tabiat yang tercela. Pertanyaannya, kenapa manusia bisa memiliki akhlak yang tidak baik? Dan kenapa manusia bisa memiliki tabiat atau akhlak yang mulia? Apakah manusia ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa tabiat atau membawa kepribadian baik itu yang mulia ataupun yang tercela? Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam firman-Nya, Quran surah Al-Ma'arij ayat 19, Allah berfirman, Innal insana khuliqa halu'ah. Kata Allah, sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan membawa perangai tabiat, yaitu selalu kikir dan selalu keluh kesah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat kikir atau mungkin sifat keluh kesah ini bisa muncul ketika ada singgungan atau ada faktor yang menyebabkan bisa munculnya sifat kikir itu dan juga sifat keluh kesah itu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kapan sifat kikir yang ada pada diri manusia itu bisa muncul dan juga kapan sifat keluh kesah manusia itu bisa timbul. Dijelaskan di dalam firman Allah selanjutnya di ayat yang ke-20 dan 21. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Apabila ia ditimpa satu kesulitan, ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, maka dia pun jazu'a, yaitu merasa keluh kesah, merasa bersedih. Wa idza massahul khairu manu'a, dan apabila dia ditimpa atau mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebaikan, maka dia pun menjadi orang yang manu'a, yaitu menjadi orang yang kikir. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia secara fitrahnya atau tabiatnya, ketika dia mendapatkan sesuatu yang dia tidak senangi, maka dia akan keluh kesah. Dan ketika dia mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebaikan, maka dia akan menjadi orang yang kikir. Tetapi sekali lagi, di dalam tataran konsep Islam, di dalam ukuran agama kita, tentunya sifat-sifat atau tabiat yang tidak baik itu harus kita upayakan untuk kita jaga, harus kita upayakan untuk kita obati,
supaya jiwa kita, supaya hati kita ini menjadi bersih. Dan ketika jiwa kita ini menjadi bersih, maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Asy-Syams. Allah berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntunglah orang yang senantiasa membersihkan jiwanya dari kesyirikan, termasuk juga dari perangai atau sifat-sifat yang tercela. Dan sungguh kata Allah, merugilah orang yang selalu mengotori jiwanya, baik itu dengan kesyirikan, dengan kemunafikan, atau mungkin dengan sifat-sifat tercela yang lainnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah dalam upaya kita untuk menjaga diri kita agar tabiat kikir itu tidak muncul pada diri kita, agar sifat keluh kesah itu tidak muncul dalam diri kita, maka diperlukan obat, diperlukan penawar, diperlukan upaya-upaya yang harus kita lakukan agar sifat-sifat itu tidak muncul atau lahir dari diri kita. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat selanjutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang mengerjakan salat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang-orang yang memang dia ahli ibadah, orang-orang yang memang dia rajin, disiplin dalam menjaga sholatnya, maka mustahil orang itu memiliki sifat yang kikir atau memiliki sifat keluh kesah itu. Tetapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa tentu sholat di sini tidak sekedar sholat, tetapi sholat yang dimaksud ketika sholat itu dilakukan ya, dengan penuh kekhusyuan, dengan tumak-nina, dan dijaga waktunya. Inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu mereka yang menjaga, mereka yang memelihara dan tetap ya menjaga salatnya itu. Jadi orang yang memelihara, orang yang tetap menjaga, orang yang tetap memelihara salatnya, maka dia dijamin akan terbebas dari tabiat-tabiat yang tidak baik. Jadi bisa kita katakan di sini bahwa sholat merupakan obat, merupakan penawar bagi kegalauan. Siapapun yang merasa galau di dalam hidupnya, siapapun yang merasa sedih, pusing ya, dengan kondisi atau apapun yang dia hadapi, maka sholatlah. Maka sholatlah. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna tetap di dalam memelihara sholat di sini, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tetap memelihara atau menjaga sholatnya adalah yaitu melaksanakan sholat secara terus menerus, menjaga waktu pelaksanaan sholat itu. Pendapat lain mengatakan bahwa makna dari memelihara atau menjaga sholat di sini adalah yaitu mengerjakan sholat dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh tumak-nina. Dan sholat yang dikerjakan dengan kekhusyuan dan tumak-nina itulah akan memberikan pengaruh yang positif bagi jiwa kita. Sebagaimana hal ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman itu. Siapakah orang yang beriman itu? Yaitu mereka yang khusyuk di dalam mengerjakan sholatnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang saya sampaikan ini
sekali lagi menunjukkan bahwa sholat merupakan salah satu sarana bagi kita semuanya untuk membersihkan diri kita, untuk menjaga dan memelihara diri kita dari lahirnya atau munculnya tabiat-tabiat yang tidak baik. Hal ini juga Allah ingatkan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Allah menegaskan, wasta'inu bis sabri was salat. Kata Allah, mintalah pertolongan dengan kesabaran dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan sesungguhnya yang demikian itu adalah berat kecuali hanya bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi dalam ayat ini Allah menegaskan kembali bahwa memang salat merupakan salah satu sarana, ya, salah satu cara bagaimana agar ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan ini, dan supaya kita tidak menjadi orang yang galau, menjadi orang yang sedih, atau bahkan menjadi orang yang putus asa ketika menghadapi cobaan atau ujian yang kita hadapi itu, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengaduhkan apa yang kita alami itu. Salah satunya yaitu melakukan pendekatan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melalui sholat itu. Dan sholat sekali lagi yang bisa memberikan pengaruh positif bagi tabiat kita, bagi akhlak kita, yaitu sholat yang dilakukan dengan terus menerus, dan sholat yang dilakukan dengan khusyuk dan tomaknina, menjaga rukuknya dengan sempurna, melakukan sujudnya dengan sempurna, melakukan duduk tahiyat awal ataupun tahiyat akhirnya dengan sempurna. Yang jelas semua perilaku di dalam sholat ia kerjakan dengan penuh kekhusyuan, ia kerjakan dengan penuh ketenangan, ia kerjakan dengan penuh tomaknina, maka dijamin sholat yang ia lakukan akan bisa menjadi obat atau penawar bagi sifat-sifat atau tabiat yang tidak baik yang ada di dalam dirinya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.